Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Singgi Briandoko SPD MKOM selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya Ikvina Hidayatunaja dengan NIM STI 2023-03738 izin mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara atau IKN Tweet Using CNN LSTM. Penelitian ini membahas teknologi artificial intelligence, khususnya deep learning, digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemindahan ibu kota Nusantara melalui data media sosial Twitter atau X. Latar belakang dari penelitian ini, ada beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Kebijakan ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap dapat mendorong pemerataan pembangunan, namun sebagian lainnya memberikan kritik terkait biaya, lingkungan, maupun dampak sosialnya. Media sosial, khususnya Twitter atau X, menjadi salah satu sarana utama masyarakat dalam menyampaikan pendapat mengenai IKN. Karena opini yang muncul sangat beragam dan berasal dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, maka diperlukan analisis sentimen multi-domain agar persepsi publik dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini digunakan metode CNN-LSTM yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen pada tweet berbahasa Indonesia terkait IKN. Rumusan masalah dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana membangun model analisis sentimen multidomain yang efektif untuk mengklasifikasikan opini publik terkait IKN. Yang kedua, bagaimana sih performa model CNN-LSTM dibandingkan metode lainnya dalam melakukan analisis sentimen terhadap tweet IKN. Adapun batasan penelitian ini adalah satu, data yang digunakan hanya tweet berbahasa Indonesia yang mengandung kata kunci terkait IKN. Domain yang dianalisis dibatasi pada ekonomi, lingkungan, dan politik. Yang terakhir, metode klasifikasi yang digunakan adalah CNN-LSTM dengan kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian dapat lebih fokus dan terarah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan pemindahan ibu kota Nusantara melalui data Twitter menggunakan model CNN-LSTM. Model tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam kategori positif, negatif, dan netral secara akurat dan serta efisien. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai ekspresi masyarakat terhadap pembangunan IKN. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengguna Twitter Indonesia yang memberikan opini komentar maupun respon terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara Nusantara. Sedangkan objek penelitian adalah tweet publik berbahasa Indonesia yang membahas IKN. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan IKN dan mencakup berbagai domain seperti politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian fokus pada bagaimana sih opini masyarakat tercermin melalui aktivitas mereka di media sosial. Metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan beberapa tahapan utama. Yang pertama, data collection, 2 data labeling dan validation, 3 preprocessing, 4 feature extraction, dan yang terakhir itu modeling. Data collection ini tahap pertama adalah pengumpulan data tweet menggunakan library tweet harvest untuk memperoleh tweet yang relevan dengan topik IKN. Selanjutnya dilakukan pelabelan data secara manual menjadi sentimen positif dan negatif oleh 3 mahasiswa magister UGM. Hasil pelabelan kemudian divalidasi menggunakan metode Cohen-Kappa dan Fleiss-Kappa untuk mengukur tingkat kesepakatan atau penilaian. Processing pada tahap ini dilakukan pembersihan data seperti menghapus dan menormalisasikan teks agar data siap diproses oleh model. Feature extraction dan yang modeling tahap terakhir adalah membangun model CNN-LSTM untuk melakukan klasifikasi sentimen berdasarkan data yang telah diproses. Hasil penelitian berdasarkan hasil eksperimen model CNN-LSTM memperoleh performa terbaik. Model ini berhasil mencapai akurasi sebesar 89,7%, lebih tinggi dibandingkan model CNN yang memperoleh 85,2% dan LSTM sebesar 83,6%. Distribusi sentimen terhadap IKN menunjukkan sentimen positif sebesar 45%, sentimen negatif sebesar 3,5%, sentimen netral sebesar 20%. Selain itu, model menunjukkan performa terbaik pada domain politik dan infrastruktur dengan nilai F1 sama dengan skor mencapai 0,91. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi CNN dan LSTM mampu meningkatkan kemampuan klasifikasi sentimen secara signifikan. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Setiap penelitian tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian
Kualitas data set teruji karena proses pelabelan dilakukan oleh beberapa anotator dan divalidasi secara statistik. 2. Eksperimen komprehensif karena membandingkan beberapa model dan pendekatan. 3. Arsitektur CNN LSTM yang efisien, di mana CNN mampu menangkap pola lokal dalam teks, sedangkan LSTM mampu memahami konteks urutan kata hingga keduanya saling melengkapi. Kekurangan penelitian, terdapat masalah keseimbangan kelas atau class imbalance. 2. Nilai kesepakatan anotator pada domain politik masih relatif rendah. 3. Masih menggunakan embedding tradisional yang memiliki keterbatasan dibandingkan model bahasa modern seperti BERT. Ya, tibalah di poin terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan multi-domain terkait efektif dalam peningkatan performa klasifikasi sentimen karena mampu memanfaatkan informasi dari berbagai domain sekaligus. Selain itu, kombinasi model CNN LSTM dengan ekstraksi keyword embedding sebanyak 5 keywords memberikan performa yang paling stabil. Sebaliknya, pengguna 10 keyword justru menyebabkan penurunan performa karena adanya informasi yang berlebihan atau redundansi yang mempengaruhi proses klasifikasi. Dengan demikian, CNLSTM dapat menjadi solusi yang efektif untuk analisis sentimen publik terhadap isu-isu nasional yang banyak dibahas di media sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.